Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan Kak Clara di sini. Di video kita kali ini kita akan belajar cara memasak mie instan. Kalian jangan salah paham dulu ya. Kita bukan hanya akan belajar cara memasak mie instan, tetapi kita juga akan belajar salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, simak terus videonya ya. Langsung saja, cara memasak mie instan berkaitan erat dengan salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah di antara kalian sudah ada yang tahu tentang materi pembelajaran tersebut? Benar sekali. Teks prosedur. Jadi, di video kita kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur beserta dengan seluk-beluknya. Lalu teks prosedur itu sebenarnya apa sih? Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, contohnya ketika kita ingin membuat nasi goreng, memasak mie instan, ataupun ketika kita ingin menyalakan televisi, pasti terdapat langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah tersebut dinamakan dengan teks prosedur. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Yang pertama yaitu untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu aktivitas melalui serangkaian kegiatan. Yang kedua yaitu memudahkan pembaca atau pendengar untuk melakukan suatu aktivitas secara runtut dan juga tepat. Terdapat ciri umum yang ada pada teks prosedur. Yang pertama, terdiri dari kalimat perintah. Biasanya intonasinya naik atau meninggi, lalu diakhiri dengan kata seru dan juga menggunakan partikel lah dan juga kah. Contohnya yaitu ambillah, masukkanlah, dan potonglah. Lalu ciri umum yang kedua yaitu kalimat saran, ditandai dengan kata sebaiknya, semestinya, atau lebih baik. Yang ketiga yaitu kalimat larangan. Contoh katanya ditandai dengan kata jangan, tidak boleh, dan juga dilarang. Lalu ciri umum yang selanjutnya yaitu dijelaskan secara urut dan juga runtut. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari teks prosedur. Jenis dari teks prosedur yang pertama yaitu teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, tujuannya untuk memandu seseorang dalam membuat barang, baik berupa hiasan maupun makanan. Contohnya yaitu cara membuat nasi goreng, cara membuat puding, atau cara membuat tempat tisu. Lalu, jenis teks prosedur yang kedua yaitu jenis teks prosedur cara melakukan sesuatu. Tujuannya memandu seseorang melakukan kegiatan secara tepat dan juga urut. Nah, contohnya yaitu cara melakukan ketika kita sholat, cara berwudu, dan masih banyak lagi. Lalu jenis teks prosedur yang ketiga yaitu cara memainkan sesuatu. Misalnya cara memainkan gitar, lalu cara menyalakan TV, seperti itu. Sampai di sini semoga kalian paham ya dengan materi yang kakak berikan. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita yaitu mengenai struktur dari teks prosedur. Nah, struktur teks digunakan untuk membedakan antara struktur yang satu dengan struktur yang lainnya. Lalu terdapat beberapa struktur yang harus ada atau bahkan tidak ada, boleh dimasukkan dan juga boleh tidak pada struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan berisi kata pengantar dan juga apa yang ingin kita capai. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Nah, alat dan bahan di sini sifatnya boleh ada dan juga boleh tidak. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat, penutup.
penutup berisi kesimpulan, tapi sifatnya boleh ada, boleh tidak. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi pembelajaran tentang teks prosedur ini? Semoga kalian sudah paham dan semoga kalian memahami dengan baik materi pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur. Menyenangkan sekali bukan? Semoga kalian suka. Demikian dari kakak. Demikian pembahasan kita hari ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.